Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Sofia dari SIAC Lasik TV. Kali ini episode yang sangat berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya karena Anda bisa lihat sendiri berada di luar, benar-benar udara terbuka. Semoga acara ini makin menarik buat Anda semua. Kali ini episode yang sekarang terkait dengan acara Hari Penglihatan Sedunia yang akan dirayakan pada minggu kedua bulan Oktober 2021. Kami dari SIAC Lasik TV akan ditemani oleh sahabat saya, yaitu Ketua Pengurus Yayasan Ladia Indonesia Peduli terkait dengan kesehatan mata. Sebelum ketemu dengan Ibu Hakni Dini Hari sebagai Ketua Pengurus Yayasan Ladia Indonesia Peduli, saksikan berikut ini. Acara hari ini adalah bakti sosial dari SIAC Lasik Center dengan temanya adalah Love Your Eyes. Kami ambil tema Love Your Eyes karena terkait dengan acara Hari Penglihatan Sedunia yang akan dirayakan pada Oktober minggu kedua tahun 2021. Itu adalah suatu hari yang memang kita rayakan, di mana adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dari penglihatan seluruh masyarakat yang ada. Dan hari penglihatan sedunia ini dirayakan oleh seluruh orang atau orang-orang yang berprofesi di bidang kesehatan mata tentunya di seluruh dunia. Alhamdulillah hari ini kami melakukannya di wilayah Bogor, yaitu di Panti Asuhan Yayasan Doa Yatim, dan dengan bukan hanya anak yatim tapi juga para warga sekitar. Kurang lebih ada 100 lebih orang yang kami lakukan pemeriksaan, dan juga nanti akan kami berikan pemberian kacamata secara gratis. Nah, tadi sudah melihat tayangan tentang Yayasan Ladia Indonesia Peduli. Sekarang saya mau memperkenalkan dulu ketua pengurusnya. Ini adalah sahabat saya, Ibu Hakni Dini Hari. Panggilannya siapa? Panggil aja Geni. Oh, panggilannya Bu Geni nih, Geni ya. Oke, ini sahabat saya nih, para pemirsa, benar-benar teman masa kecil ya. Dan alhamdulillah Bu Geni ini sudah mengurus Yayasan Ladia Indonesia Peduli, di mana SIAC Lasik Center merupakan donasi tetap dari donatur tetap tepatnya ya, donatur tetap untuk Yayasan Ladia Indonesia Peduli. Selebihnya
Mbak Geni atau Bu Geni sih maunya dipanggilnya nih? Aduh. Mbak Geni aja kali ya biar kelihatan muda ya. Oke, ayo Mbak Geni. Nah, Mbak Geni mungkin bisa nggak menyampaikan sedikit gitu ya tentang Yayasan Ladi Indonesia Peduli ini terbentuknya, niatan awalnya bagaimana, lalu apa yang akan dilakukan dan apa yang sudah dilakukan. Cerita singkat kali ya. Sedikit, jangan sedikit sekali ya. Aduh, kalau enggak kasihan pemirsa ntar nggak tahu kalau sedikit sekali ya. Ayo silakan ya, Mbak Geni. Mungkin aku bisa cerita dari gimana ini yayasan terbentuk. Jadi yayasan ini terbentuk karena sebetulnya hasil pertemanan kita dengan persahabatan yang dari kecil, dan kita akhirnya membuat Yayasan Ladia Indonesia Peduli ini. Cita-citanya adalah untuk awalnya adalah satu, untuk berbagi, karena kita punya tagline adalah caring and sharing. Udah berjalan karena kita baru buat itu di tahun ini. Untuk yayasan berdirinya baru di tahun ini. Kita sudah berjalan sekitar 4 bulan ya, 4 bulanan ini, tapi setiap minggu kita selalu ada kegiatan. Jadi kegiatan itu adalah kita membagi sembako, terus kita juga bagi setiap hari Jumat kita berbagi makanan untuk rumah yatim atau online ojek online atau tukang sampah gitu. Itu yang sudah berjalan selama ini. Kemudian kegiatannya juga kita pinginnya kerjasama untuk kesehatan mata. Nah, kesehatan mata ini sendiri bekerja sama SILC Lasik Center. Jadi kita dibantu untuk kegiatan pemeriksaan mata, kadang pemeriksaan mata gratis atau pembagian kacamata. Nah, itu yang kita ada selama ini. Nah, di yayasan ini pun kita menerima donatur tetap. Sebagai donatur tetapnya adalah dari Sirklasik Center. Sementara kita juga menerima donatur yang bukan tetap atau ada juga tetap dari luar. Itu kita membuka donasi untuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di yayasan. Kira-kira gitu sih. Iya, waduh, luar biasa ya. Lumayan ya, jadi banyak banget yang pingin, yang ikut nyumbang juga sudah makin banyak ya, berarti ya. Karena kan ya kita pingin semua orang tuh kita berbagi lah gitu dari hidup kita yang bisa lebih kita bagi untuk yang kurang mampu gitu. Iya. Dan ini sudah terus berjalan tiap minggu ini ya, dari pertama kali buka ya berarti ya Mbak ya? Alhamdulillah setiap minggu. Jadi setiap minggu kita berbagi, ada sekitar 30 pack untuk kita bagikan ke seluruh, maksudnya kita sebar di selama ini masih di Jakarta dan sekitarnya. Tapi ada rencana untuk keluar dari Jakarta juga. Nah Mbak Geni jangan cerita panjang dulu nih tentang pembagiannya, kita hentikan dulu karena kita mau minum kopi dulu kan ya. Nanti setelah minum kopi baru lanjut yang segmen kedua. Yuk minum kopi yuk. Ini kopinya enak loh nih, dari sini nih, wilayah sini. Kita buka dulu kali ya passwordnya. Kalau enggak kita bisa minum.
bener ya. Manis banget lagi ya. Bisa nambah nggak nih? Boleh nambah. Boleh ya. Minta lagi yang banyak. Oke pemirsa, nih tadi Mbak Geni udah cerita sedikit ya tadi ya. Nah tentang caring and sharingnya. Tapi kayaknya yang ada satu yang belum lu ceritain dari awal nih Mbak Geni nih. Asal muasalnya terbentuknya Yayasan Ladia Indonesia Peduli. Mungkin bisa dibagikan dulu ya ceritanya seperti apa gitu. Ya mungkin gini ya. Jadi sebetulnya awalnya lucu sebetulnya ceritanya nih ya. Dari si klasik ini kan udah terbiasa untuk berbagi sebetulnya. Dari awal dia sudah terbiasa berbagi. Kemudian dia cerita ke aku tuh udah biasa bagi-bagi ini, cuman aku pingin bikin satu wadahnya tuh yang jelas dan secara badan hukum tuh ada gitu. Nah si Dokter Sofi ini sampai ngejar ke GBK ya. Aku lagi lari-lari sore kan waktu itu sore, dia dari praktek ngejarlah ke GBK, terus aku tuh pengen bikin yayasan, dia bilang gitu. Dokter Sofi ini banyak banget idenya kan ya soalnya. Terlalu banyak idenya ya. Jadi tiba-tiba dia gitu, aku pengen yayasan apa lagi, aku bilang gitu. Enggak, aku pengen bikin yayasan dalam bentuk badan yang berbadan hukum gitu ya. Yayasan ini berbadan hukum. Aku bilang nih, wah kalau berbagi bolehlah aku bantuin, aku bilang gitu. Oh ya udah, lo aja jadi ketuanya. Ketua. Aku juga kaget sih waktu itu. Aku bilang ketua, kok ketua, dia bilang iya karena belum ada. Kita deal untuk karena kebetulan kita punya misi dan visi itu yang sama. Nah dari situ terus akhirnya kebentuk ya yayasan itu, dan akhirnya ada beberapa pengurus juga yang kita bentuk di yayasan, dan alhamdulillah kita punya yayasan itu di tanggal 31 Mei akhirnya yayasan ini terbentuk. Nah berjalannya waktu karena kita sudah terbiasa untuk terutama dari si klasik ya, karena si klasik itu juga secara yayasan ini tidak hanya dari si klasik, tapi juga ada donatur tetap lainnya seperti Ladia Wooden House sama Ladia Batik. Nah, 3 ini adalah donatur tetap kami di awal. Tapi berjalannya waktu, akhirnya kita mulai menerima donatur-donatur dari luar. Dan kalau dari pemirsa ada yang mau ikut join untuk berdonasi dengan kami atau berbagi bersama kami, boleh silakan, nanti ada nomor rekening di bawah sini. Bawah sini ya. Nomor rekening sama ada mungkin mau bertanya, ada websitenya, kita punya website dan kita punya IG juga, Instagram, ada Facebook juga ya, ada Facebook dan ada nomor WA yang bisa dihubungi. Jadi ada adminnya. Jadi kita juga membuka buat semua orang yang ingin ikut dalam kegiatan yayasan yang semuanya berdasarkan dari awalnya memang dari kesehatan mata ya, cuman mungkin nanti kedepannya tidak hanya kesehatan mata tapi bisa juga kesehatan yang lain, dalam artian pemeriksaan yang lain gitu. Saat ini kita baru di pemeriksaan mata aja karena bekerja sama dengan Klasik Center. Iya. Iya, jadi masih difokus di kesehatan mata ya, tapi tidak menutup kemungkinan di kedepannya bisa lebih luas lagi. Dan jangkauan yang di caring and sharingnya juga bisa lebih luas lagi. Kebetulan ini yayasan kan berdirinya di Jakarta, tapi nggak menutup kemungkinan kita menyebarkan caring and sharing ini ke luar dari Jakarta, mungkin Indonesia keseluruhan ya, tapi kita nggak ke luar negeri, kita Indonesia aja karena Indonesia masih banyak yang harus kita bantu kan. Benar sekali, masih banyak orang yang membutuhkan sebenarnya. Jadi memang suatu hal yang sangat membantu orang banyak ya, apalagi dengan kondisi pandemi ya, pandemi COVID-19 ya.
Oke, alhamdulillah banget. Berarti Mbak Geni semua juga sudah bertambah ya, berarti ya dari awal buka itu ya. Jadi semakin banyak yang, dan karena kita juga baru ya, baru dari Mei akhir kita ini, tapi lumayan sudah mulai kita kenalkan ke publik bahwa kita punya yayasan ini, dan kita juga sudah mulai mempublik juga bahwa kita menerima donasi dari luar. Selain dari donatur tetap kita Classic Center, Ladia Wooden House, dan Ladia Batik. Iya, nah pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan cerita memang dari pertemanan masa kecil sampai akhirnya terbentuk yayasan dengan dikejar-kejar ya, dikejar-kejar di GBK. Jadi ada cerita menarik ada yang ketemu lagi di GBK untuk boleh. Iya. Nah, nanti berikutnya akan ada seperti yang saya sampaikan di awal terkait dengan acara Hari Penglihatan Sedunia di Oktober minggu kedua 2021 ini. SLC Lasik Center bekerja sama dengan Yayasan Ladia Indonesia Peduli akan mengadakan suatu kegiatan yang terkait dengan kesehatan mata tentunya, karena di program SLC Lasik TV ini adalah untuk kesehatan mata. Tamunya berarti ada satu lagi nih teman saya tamunya. Nanti itu juga teman kami sebetulnya berdua, jadi dari kecil memang kita bareng-bareng. Nah, setelah yang satu ini. Nah, sekarang saya bersama sahabat saya satu lagi, yaitu Ratih Suharjo, yang sama-sama juga ikut dalam kepengurusan Yayasan Ladia Indonesia Peduli. Mbak Ratih juga mau dipanggil atau mau Bu Ratih? Oh, Ratih aja, lebih muda lagi. Kalau tadi Mbak Geni ya, sekarang Ratih. Oke. Saya juga manggil dia Mbak Geni. Benar sekali. Memang ketua pengurus berbeda ya. Nah, mungkin Ratih bisa sedikit sampaikan program tadi. Geni atau Mbak Geni ini sudah menceritakan tentang program-program dari Yayasan Ladia Indonesia Peduli. Nah, bisa dilanjutkan kembali apalagi dengan kaitannya tema kita yang di episode sekarang adalah World Sight Day. Ya, silakan ya. Ya, jadi berkaitan dengan World Sight Days yang diadakan di seluruh dunia setiap minggu kedua Oktober, kami dari Yayasan Ladia bersama SLIC Classic Center mengadakan pemeriksaan mata gratis dan pembagian kacamata untuk anak-anak yatim dari Yayasan Doa Anak Yatim. Ya. Dari sini ini kurang lebih ada lebih dari 100 ya yang berpartisipasi dan masih berjalan. Sebetulnya kita ada di lokasinya ini ada di daerah Bogor, di daerah Tapos sebetulnya ini begitu. Yayasan Ladia ini selain memberikan kacamata gratis, kita juga memberikan sembako, memberikan juga selimut dan perlengkapan mandi kepada anak-anak yatim di sini. Kesan dari yang ada, dari yang berjalan,
kayaknya antusias sekali warga-warga di sini untuk memeriksakan mata mereka. Kami berterima kasih sekali itu pada Silk Classic Center yang sudah memberikan semua alat-alat dan semua armadanya untuk pemeriksaan mata ini berjalan dengan baik. Iya, benar ya. Jadi memang bersama dengan seluruh tim kesehatan SCC Lasik Center kita mengadakan acara ini. Antusias banget ya memang masyarakat karena menurut pengurus dari Yayasan Doa Anak Yatim ini katanya sebelumnya dia sudah memberikan kayak voucher untuk warga yang punya masalah kesehatan untuk datang pada hari ini. Tapi memang tidak lupa ya Ratih ya bahwa prokes tetap dijalankan. Bukan berarti datang berkerumun, oh tidak, tetap ya. Oleh sebab itu dikeluarkan voucher, jadi semua terdaftar dulu dan bergantian. Jadi tidak ada namanya gerombol, kita juga masih menjaga prokes karena biar bagaimanapun pandemi ini belum berakhir. Benar sekali. Selagi masih pandemi, apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan gitu ya, berarti ya. Tidak akan berhenti sampai gara-gara ada pandemi terus semua tidak dijalankan. Justru pada saat pandemi ini banyak yang membutuhkan, banyak yang perlu. Seperti moto yang kami terapkan adalah caring dan sharing. Caring dan sharing itu akan terus berjalan walaupun ada pandemi, tapi kita menjaga semua prokesnya. Dan kami juga mempunyai program lain adalah operasi katarak sampai dengan 100 orang ya. Dan itu akan berjalan. Kalau umpamanya untuk keterangannya untuk mengikuti operasi gratis katarak itu, nanti mungkin bisa menghubungi saja di bagian yayasan, atau juga bisa dari Silk Classic Center untuk syarat dan syaratnya. Ya, mungkin soal tentang bakti sosial operasi katarak jangan sekarang kali ya. Lewatin tayangan sebelumnya boleh. Dulu nih, mau tayang dulu nih ya. Jangan cerita dulu yang itu. Terlalu semangat. Iya, benar. Nanti terlalu cepat selesainya. Nah, Rati saya mau sedikit menanyakan mungkin biar pada tahu juga ya para pemirsa soal yang pemberian kacamata gratis ini nih. Apakah langsung, kan ini sekarang lagi masih berlangsung, apa langsung dikasih atau bagaimana gitu? Enggak. Jadi pemeriksaan mata ini kan kacamatanya itu kan custom ya, mesti dibuat, jadi nggak bisa langsung terus kita kasih. Kalau gitu kita nggak presisi dong, sama. Itu kan dari Silk Classic Center juga sebagai ahli-ahlinya daripada dokter mata itu, jadi kita periksa dulu nanti semua prescription yang ada baru dibuatkan kacamata dan dikirimkan. Berarti nanti akan datang lagi hanya untuk pemberian kacamata yang gratis untuk anak-anak yatim dari Yayasan Doa Anak Yatim ya. Oke, para pemirsa, mau mendengar lebih lanjut tentang bakti sosial operasi katarak dari Yayasan Ladia Indonesia Peduli? Ada yang mau lewat? Kita lanjutkan setelah ini. Ya, sekarang kita mau mendengarkan lebih lanjut yang tadi sempat terhenti sejenak karena ada yang mau lewat. Nah, ini kita mau membicarakan tentang operasi bakti sosial, operasi katarak ya khususnya ya, karena masih dalam kesehatan di bidang mata. Nah, Ratih bisa cerita nggak bakti sosial di operasi katarak yang sudah berjalan kira-kira sudah sampai di mana dan apakah ada kendala-kendala dengan kondisi pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir ya tentunya.
Jadi operasi, kalau orang bilang operasi katarak gratis ya, itu kita sudah menjalankannya dan juga sudah mendapatkan beberapa pasien. Begini, soalnya pada saat pandemi ini memang tidak mudah. Jadi untuk katarak ini kami sudah menjalankannya, tetapi mungkin memang kalau dirasakan tidak terlalu gelegar karena di masa pandemi ini tidak mudah. Iya, benar Nomor satu, sekali. tidak mudah untuk mengumpulkan massa. Iya, Nomor dua, memang untuk operasi katarak ini tidak bisa langsung ujuk-ujuk mau operasi, lalu langsung operasi, nggak seperti itu. Ada beberapa syarat dan prasyarat sebelumnya. Jadi kita menjalankannya, kalau istilah asingnya bilang slow but sure aja. iya, Yang penting visi dan misinya terjalankan dengan baik dan operasinya tidak asal-asalan. Iya, benar. Jadi kami juga bekerja sama dengan Silk Classic Center. Nah, kebetulan juga Silk Classic Center juga buat program yang sama. Iya, program yang sama, benar. Mengalami hal yang sama juga. Benar sekali, mengalami hal yang sama. Mengalami hal yang sama. Tetapi ini akan terus berjalan sampai memang apa yang kita rencanakan tercapai. Iya, berarti step by step ya, tahap demi tahap. Terus-terusan kita meng-approach juga banyak pihak-pihak dan beberapa pihak juga sudah mencoba mengetes dan emang kalau mereka masuk dalam persyaratan ya akan kita operasi. Iya. Berarti kalau misalnya ada yang mau mengikuti, mungkin ada anggota keluarga untuk mendaftar. Nanti dari situ akan kita ajukan semua persyaratannya. Kalau memang sudah semua, dan operasi ini tidak kita lakukan di sembarang tempat. Operasi ini memang kita lakukan di klinik Silk Classic. Iya, karena kerjasamanya dengan SCA Classic Center ya. Dan peralatannya juga peralatan yang luar biasa di sana. Iya, wah luar biasa. Dokter yang luar biasa. Iya, jadi semua lengkap ya sudah ya. Iya. Kalau mau lebih jelas nanti bisa ada syarat di web ya kali ya. Di web dari yayasan. IG kita ada juga, di FB kita juga ada. Nanti di situ juga ada nomor WA-nya, bisa langsung dikontak saja. Iya, alhamdulillah ya. Jadi Yayasan Ladia Indonesia Peduli ini walaupun baru seumur jagung ya, tapi kegiatan sudah benar-benar berlangsung dari mulai berdiri. Tiap minggu selalu ada kegiatan berbagi. Mungkin banyak kolab dari pihak-pihak lain untuk bekerja sama untuk agar bisa sampai ke seluruh Indonesia. Amin. Biar makin luas ya. Iya, biar makin luas ya. Jadi kita mengajak bersama-sama untuk membangun Bali ya, bisa ya, membangun dan kualitas penglihatan ya, terutama karena saat ini masih dalam bidang kesehatan mata, untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dari semua orang ya, yang memang terutama orang Indonesia. Terutama orang Indonesia. Iya kalau gitu. Sekian para pemirsa tayangan kali ini dengan terkait dari acara Hari Penglihatan Sedunia di Oktober 2021. Jadi dari SCA Classic TV membawa tamu yang merupakan kedua sahabat saya waktu kecil dari pengurus Yayasan Ladia Indonesia Peduli. Semoga apa yang kita lakukan ya bisa lebih berguna dan bisa menjangkau lebih banyak lagi ruang lingkup yang bisa kita raih. Sekian pemirsa, kami undur diri. Bila ada yang kurang berkenan, mohon kami dimaafkan. Dan kami tutup. Salam sehat, tetap semangat.